God-given dreams selalu berkisar around people. Jadi di sini tadi kalau misalnya saudara baca ayatnya, dikatakan bahwa selalu Tuhan punya impian itu selalu around people. Karena Tuhan itu mencintai manusia, mencintai kita. Jadi setiap Tuhan taruh dream dalam kehidupan saudara, it's always about people. Jadi di sini pun mungkin seringkali kita bisa memikirkan, loh kenapa dia mengatakan bahwa ini akan menyembah dia. Sebetulnya konteksnya berbeda. Dreamsnya ini adalah dream di mana dia diberikan suatu dream di mana dream ini akan menyelamatkan bangsanya. Nantinya kan ada tuh kelaparan 7 tahun, ya kan? 7 tahun dia akan kelaparan dan siapakah yang akan bisa mengatur semuanya supaya dunia terselamatkan dan bangsa Israel terselamatkan dari kelaparan itu? Yusuf. So your dream is always around people. Tuhan selalu kasih dream supaya orang-orang di sekitar saudara diberkati. It's always about people. Yang keempat, impian Anda adalah untuk Anda. Ya, impian Anda untuk Anda, bukan untuk orang lain. It's something very simple, tapi seringkali kita gagal dalam mengerti. Jadi misalnya saya punya impian, oke saya mau gereja kita punya lampu-lampu. Tapi saya bilang sama Raymond, why don't you buy it Raymond? Karena Raymond sekarang rambutnya sudah pakai gel. Why don't you buy it Raymond? Jadi impian saya tapi saya mau orang lain yang bekerja. Jadi saya punya impian, oh gereja ini mau lebih besar. Tapi saya katakan, Yogi why don't you donate? Nah impian Anda adalah untuk Anda, Tuhan sediakan bagi Anda. If you have a dream, that means God give it to you. Nggak usah disebar-sebarin. That's why problem yang dialami oleh Yusuf adalah dia punya impian yang besar, Tuhan kasih dia impian yang besar, impian yang benar dari Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, but look what he did. Dia cerita sama saudara-saudaranya yang bakal jadi bawahnya dia. Dia katakan, lu semua nanti bakal jadi kacung gua. Lihat problem yang terjadi setelah itu. Impian Anda adalah untuk Anda. Sampai pada saatnya Tuhan bicara pada Anda untuk diberikan kepada orang lain, di-sharingkan kepada orang lain yang akan bekerja sama dengan Anda. That dream is belong only to you. Nggak perlu disebar-sebarin. Oke? Itu yang pertama, dare to dream God's given dream. Jadi what is your dream? Apa yang Tuhan telah taruh dalam hatimu? Mungkin dalam hatimu Tuhan taruh untuk sekolah Anda. Mungkin untuk gereja. Mungkin untuk keluarga. Ada keluarga yang belum terselamatkan. Martin Luther King mempunyai suatu dream. Dan dia katakan, I have a dream. You know why people like his speech? It's because he talks about dreams. Dreams yang saat itu belum terjadi. Tapi dia mempunyai memimpi. Kalau misalnya sudah terjadi bukan lagi mimpi. Itu realita. Tapi pada saat itu Tuhan memberikan dream kepada dia. Martin Luther King. Here's my dream, how about you? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan komunitas kita? Teman kita yang belum selamat. Banyak orang Kristen gak mau punya mimpi saudara. Believe it or not, banyak orang Kristen gak mau punya mimpi. Ada 2 alasan kenapa mereka gak mau. Yang pertama, karena mereka gak mau melakukan. Mereka mau orang lain yang lakukan. Jadi Tuhan kasih mimpi, mereka katakan, is this from God? Why don't you give it to Daniel to do it? Or give it to somebody else to do it. Mereka gak mau punya mimpi. Kenapa? Karena mereka gak mau lakukan. Atau mereka punya kebanyakan mimpi, tapi gak pernah melakukan. Bisa jadi juga. There are a lot of dreams, tapi mereka gak pernah lakukan. Oke, yang kedua. Dari kehidupan Yesus kita bisa belajar yang kedua. Dream is always followed with adversity. Suatu dream selalu disertai dengan kesusahan. Setiap impian itu selalu disertai dengan tantangan. Kalau saudara perhatikan ayatnya Kejadian 37 ayat 19 sampai 20 nih, kalau saudara-saudaranya lihat Yusuf, dia katakan, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti
bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, selalu ada tantangan saudara. There's gonna be people yang mengatakan pada saudara, your dream is useless. Gak akan terjadi. Itu gak make sense. Selalu akan ada tantangan dalam kehidupan. Dan Yusuf pun juga sama dalam kehidupannya. He is facing adversity, sesuatu yang susah dihadapi oleh dia. Kejadian 37-36 mengatakan pada saat itu pun Yusuf dijual kan. Adapun Yusuf ia dijual kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja. Jadi dia dijual. Dia ditangkap sama saudara-saudaranya karena membenci dia, terus dia dijual. Jadi dream selalu ada tantangan. Dalam kehidupan Raja Daud, waktu Raja Daud diurapi, dia nggak langsung jadi raja. Setelah Raja Daud diurapi, what he goes through, dia pergi, terus jadi raja? Enggak. Dia dikejar-kejar Raja Saul, bahkan harus berpura-pura gila di depan raja orang Filistin. Dia harus pura-pura gila, bayangin. Kita bisa membayangkan bagaimana susahnya untuk fulfill the dream. Nah ini, dari sini kita bisa lihat kehidupan indah bersama dengan ayahnya. Kehidupan daripada Yusuf dirampas begitu saja. Jadi gara-gara saudaranya benci sama dia, udah dia terpisah dari ayahnya. Padahal selama ini dia sama ayahnya selalu. Yang kedua, semua saudaranya membencinya. Yang ketiga, dia dibuang ke tempat yang gak jelas. Jadi dibuang jadi budak. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara menjadi seorang anak yang dicintai orang tua, atau menjadi orang tua yang punya rumah, punya segala belonging. Nah saudara bayangkan Yusuf, dia pada saat itu gak sempet ngepack, bawa duit gitu ya misalnya. Oh bentar gue mau pergi Mesir, ngambil duit dulu deh, cangcing ATM ngambil. Gak sempet. Dia gak tahu dia akan dibuang. Pada saat itu baju pun yang dia pakai diambil saudara-saudaranya. Diambil, dirobek, terus habis itu dia dimasukkan, dia dijual. Jadi he has absolutely nothing saudara. Gak ada 1% pun duit di dalam kantong dia. Dia sendirian, mungkin gak ada baju untuk ganti. Gak ada anything at all dan dia dibuang ke negeri yang dia gak tahu apa-apa. Gak pernah ke sana. Bayangkan saudara dikirim ke Amerika awal sama orang tua saudara. Kebanyakan dari kita dikirim begitu. Disertai dengan duit, dikirimin duit. Dikasih tempat tinggal. Coba bayangkan Yusuf. Dilempar jebret gitu ke Amerika di tengah jalan. Terus gak dikasih apa-apa. What can he do? Apa yang bisa dia lakukan? Gak ada saudara. Nah, jadi ini dalam suatu kehidupan dia yang paling rendah. Circumstances keras, dia punya kemauan gitu. Yang terakhir, alone and have nothing. Saya udah tulis di situ. Nothing gak ketutupan tapi alone and have nothing. Dia gak punya apa-apa saudara. Nah ini hal yang paling rendah. Tapi Yusuf, his dream doesn't end. Dengan segala yang terjadi, his dream doesn't end. Kenapa? Karena dia punya perseverance to chase his dream. Dia punya kekuatan untuk fulfill Tuhan punya dream dalam kehidupan dia. Yang ketiga, saya suka sekali yang bagian ini. Dream equals to God plus work. Ya, ini this is a very, saya suka sekali gitu. Ada satu cerita, suatu ketika tahun lalu, ini ilustrasi aja ya cerita ya, jadi jangan dianggap serius gitu. Beberapa negara maju tampaknya sudah mulai berani investasi ke Indonesia. Mereka mikir, wah Indonesia ini berkembang, kita akan invest ke Indonesia deh. Oke, jadi mulailah wakil negara mengirim gitu. Tony Blair datang gitu, terus berapa tahun lalu misalnya Barack Obama datang gitu ke Indonesia mau invest gitu. Terus habis itu Mahathir whatever datang dari Malaysia mau invest ke Indonesia. Dan mereka yang pertama-tama mereka pergi ke IPTN. Ya. Terus Pak Habibie yang present case untuk saat itu gitu. Jadi Pak Habibie mengatakan suatu kehormatan bagi kami untuk memberikan presentasi di hadapan bapak-bapak. Terus Mahathir dari Malaysia mengatakan, well, Pak Habibie, to the point aja deh.